Assalamualaikum. Halo semua, Ana Diva dari kelas 8. Anak Inas dari kelas 8. Kali ini kita akan membahas tanya jawab seputar kegiatan kita di Ma'had IBS Hidatullah Putri Nurullah Yogyakarta. Simak videonya sampai akhir ya. Nah, dari Diva dulu nih. Kan Anti dari pindahan pondok lain nih. Terus boleh minta ceritanya nggak? Kenapa Anti milih atau tertarik sama pondok ini? Ana pindah ke sini juga karena pindah rumah. Nah, jadi Ana tuh pernah lihat pondok ini cuma lewat. Nah, terus Ana tertarik. Jadi Ana survei, ternyata Ana suka, nyaman sama pondok ini. Nah, habis itu Ana tertarik gara-gara pondok ini, mungkin juga karena fasilitasnya pas Ana survei itu. Nah, pesan Ana ke sini ya sama kayak anak pondok-pondok lainnya yang pindah, yang harus adaptasi ulang karena lingkungannya baru, teman-temannya baru, ustazanya baru. Jadi ya udah, kita ikutin semua program yang ada di sini. Kalau Anti nih, kan Anti udah lama ya di sini, dari awal masuk kayaknya baru angkatan pertama ya. Nah, menurut Anti pondok ini gimana sih dari awal? Kalau misal awal-awal tuh kita masih belum selengkap fasilitas di sini sekarang. Jadi kita tuh dulu karena hawanya di sini panas, jadi kita tuh hampir setiap hari ya kita tuh nyalakin kipas angin, dan dalam sekamar itu ada dua kipas angin, dan semuanya tuh hampir nggak kena gitu. Terus tapi berjalannya waktu akhirnya pondok ini tuh memfasilitasi itu AC, 2 buah AC dalam satu kamar. Terus juga anak-anak di sini tuh kalau misal lagi kepanasan juga pasti tenggorokannya juga ikut kan. Nah, jadi dulu waktu itu dulu masih pakai dispenser yang 2 suhu. Jadi cuma biasa sama panas. Terus habis itu juga alhamdulillah juga pondok ini tuh memfasilitasi 3 suhu sekarang, yaitu panas, dingin, sama biasa. Dan dalam dispenser itu udah juga tersedia sama kulkas, jadi kita tuh bisa kayak masukin makanan atau minuman biar dingin. Nah ngomong-ngomong, gimana sih kegiatan per pekan di pondok ini? Oke, jadi kan sebulan kita di sini ada 4 pekan. Nah, pekan pertama itu kita pasti diisi sama penjengukan. Nah, penjengukan kayak biasanya pulang jam 8, balik lagi setengah 5. Nah, pekan kedua kita ada penelponan. Nah, tapi pondok ini itu penelponannya video call, terus 15 menit. Nah, habis itu pekan ketiga itu kita ada pengeluaran. Kalau nggak pengeluaran berarti kita bisa masak-masak. Terus juga di pekan ketiga itu ada pengiriman barang. Di pekan itu doang, cuman sekali dalam 1 pekan. Nah, di pekan keempat ada penelponan lagi. Jadi kita gitu-gitu terus sampai ya perpulangan seterusnya. Apa sih menurut Anti yang membuat pondok ini tuh berbeda dengan pondok-pondok lain? Kalau di sini tuh kita boleh membawa HP. Jadi para santri boleh membawa 1 buah HP. Itu tuh dibuat untuk ekstra IT. Yang dimana ekstra IT tuh kita biasanya buat konten, terus ya belajar kayak buat video, belajar ngedit dan seterusnya. Kalau misal dari program pembelajaran di sini tuh gimana? Program pembelajaran, kalau di sini tuh kayaknya pembelajarannya lengkap ya. Jadi dari bidang keagamaan ada lengkap, terus dari bidang akademik yang umum juga lengkap. Nah, juga ustazahnya tuh bisa memahami cara kita untuk lebih mudah paham. Nah, di sini juga dilengkapi fasilitas TV, jadi kita lebih bisa memahami jadi secara langsung lihat gitu loh. Nah, gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kegiatan program pembelajaran di sini tuh gimana? Kalau program pembelajaran di sini tuh dia lengkap. Jadi bidang agamanya ada, bidang akademik umum juga ada. Nah, masing-masing kelas kita itu ada 1 TV. Nah, itu untuk memudahkan kita untuk belajarnya, jadi langsung secara detail. Jadi gurunya langsung memperlihatkan langsung. Nah, ngomong-ngomong nih, dari program kegiatan pembelajaran di sini gimana? Kalau program pembelajaran di sini tuh dia lengkap. Jadi dari bidang keagamaannya ada, bidang umum, bidang akademik umumnya juga ada. Nah, terus juga kita nih di sini 1 kelas ada 1 TV. Dimana itu untuk guru
Jadi gurunya tuh langsung kasih lihat ke kita gitu loh. Iya. Jadi kita lebih mudah nangkap pembelajaran. BTW, program bahasa di sini tuh gimana sih? Kalau misalnya di sini tuh kita memakai dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, dua bahasa ini kita pakai setiap per pekan tuh satu. Jadi kita memakainya tuh full day kecuali hari Ahad. Kalau misalnya hari Ahad kita diperbolehkan tuh memakai bahasa Indonesia. Nah, di dua bahasa ini kita memakai dalam satu pekan. Jadi satu pekan kita misalnya nih, dalam sepekan pertama kita pakai bahasa Inggris, terus pekan kedua kita pakai bahasa Arab, dan seterusnya. Nah, di dalam satu pekan ini itu juga bergilir yang namanya muhadharah sama kisah. Kalau muhadharah itu ada 3 bahasa. Muhadharah itu ada 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Dan Kisah. kalau misal kisah itu kayak ya menceritakan cerita gitu dalam bahasa Arab dan Indo doang. Gitu, Inggris. Kalau kisah tuh kita kayak menceritakan sesuatu dalam bahasa Inggris atau nggak Arab. Jadi nggak Indo gitu. Iya, nggak Indo. Kalau misalnya kisah tuh kayak tersendiri, biar itu tuh melatih kelancaran kita dalam bercerita, dalam memakai bahasa gitu. Nah, ngomongin tentang pembelajaran nih, target tahfidz di sini tuh gimana sih? Kalau misal di tahfidz itu kita waktu sebelum masuk kita tuh udah ditargetin dalam 3 tahun di sini itu kita dapat target 15. Nah, dalam 1 tahun itu kita ngerasain 5 juz. Jadi kelas 7 5, kelas 8 5, kelas 9 juga 5. Oke, sampai sini dulu ya tanya jawab perdana kita seputar tentang kegiatan kita di Ma'had IBS Hidayatullah Putri Berbah Yogyakarta. Kalau misalnya kalian masih kepo atau masih mau tanya-tanya tentang seputar pondok ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti bakalan kita jawab satu persatu. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.